Itu kami mendidik SDM-SDM yang ada di korporat, instansi. Jadi kalau kami katakanlah mengirim fresh graduate untuk mengajar di sana, saya rasa kok agak kurang gitu loh Pak. Experience-nya itu akan sangat kurang sekali. Baik, berarti minimal S3 ya? S3, jadi pengajar kami Udah pakai tripod, Pak. Tripod. namanya Dihiasi oleh bunga rafflesia, danau yang tenang dendam tak sudah, pagar dewa, oh pagarnya dewa. Saya beralih ke Bawah Semarang. Bawah Semarang ini program apa saja yang ada di Semarang? Apa saja juga sama program yang di Muara Bunga dan kemudian juga apa saja yang ditawarkan, pelatihan apa saja yang ditawarkan kepada si Majen di Semarang? Tapi kita lagi program-program core bisnis yang ada di Bali Center dulu kan memang orang-orang yang dididik itu tentang ilmunya itu panjang sekali, dari PAUD itu bahkan sampai tidak mau pensiun pun ada juga produknya. Akan tapi di Semarang sendiri itu baru saja. Jadi kami masih berpusat atau berkonsentrasi kepada pengembangan sumber daya manusia korporat dan instansi. Tentang ilmunya itu panjang sekali, dari PAUD itu bahkan sampai tidak mau pensiun pun ada juga produknya. Akan tapi di Semarang sendiri itu baru saja. Jadi kami masih berpusat atau berkonsentrasi kepada pengembangan sumber daya manusia korporat dan instansi. Dan sungai suci dihiasi oleh bunga rafflesia, danau yang tenang dendam tak sudah, pagar dewa, pagarnya dewa. Tadi Pak Baskoro mengatakan bahwa dari PAUD pun ada, PAUD pun ada. itu pun ada. Betul. Pelatihan apa saja yang secara spesifik boleh dijelaskan? Kalau secara spesifiknya itu saya mohon maaf, saya kurang begitu jelas. Soalnya mohon maaf, bukan begitu jelas, tapi kurang begitu berpengetahuan soal itu karena saya kan baru saja masuk ini Pak. Akan tapi sebagian yang bisa saya katakan itu mulai dari tes IQ, tes minat bakat untuk anak-anak, untuk kelas SD sampai SMP, lalu assessment untuk korporat, motivasi, assessment motivation training untuk korporat dan instansi itu ada. Oke. Nah, nanti juga saya pengen tanya sebenarnya apa sih keunggulan dari lembaga Coding Center daripada juga lembaga-lembaga pendidikan yang lain? Tapi kita jeda terlebih dahulu. Siap, Nah, baik. tetap bersama kami di Itu kami mendidik SDM-SDM yang ada di korporat, instansi. Jadi kalau kami katakanlah mengirim fresh graduate untuk mengajar di sana, saya rasa kok agak kurang gitu loh Pak. Experience-nya itu akan sangat kurang sekali. Baik, berarti minimal S3 ya? S3, jadi pengajar kami di sana itu rata-rata mohon maaf tidak senior gitu. Tapi experience mereka yang kita butuhkan, experience mereka yang akan kita share kepada para SDM yang ada di instansi dan di korporat. Berarti itu experience yang luar biasa juga, tentunya Betul. pengalaman. Karena pengalaman itu kan Iya, emaknya. pengalaman itu kan susah dicari. Baik. Emak, Kalau untuk emaknya ada ini. berapa banyak Pak? Tim pengajar Dr. kami di Martuti. Coding Center Semarang itu ada 4 orang. Dr. Martuti Artinya kan? saya ada lagi Widya Iswara gelar Senior. doktor itu Gitu. 2 dan Golongan gelar 4E. master itu 1. Salah satu 2 termasuk saya. Baik. Nah, ini kan Coding Center Semarang kan cukup terbilang baru ya Pak ya? Baru. Kurang lebih 5 bulan dan tentunya belum ada barangkali siswa yang menetap kursus ataupun privat Iya, seperti itu. betul. Nah, nanti kan akan ada lanjutan lagi gitu. Iya, Jadi insya juga Allah dapat betul. Akan rame. menuju akan Di seluruh Nusantara, ukir prestasi dan gapailah cita. menuju seperti Coding Center yang ada di Bengkulu ini. Iya. Jadi kita role modelnya itu kan di Bengkulu. Sementara di Semarang itu kan belum ada apa-apa. Jadi insya Allah secara bertahap kita akan seperti Bengkulu lah Coding Center. Targetnya apa ya Pak? Targetnya insya Allah 1 atau 2 tahun ke depan. 1 atau 2 tahun ke depan ya? Betul, 1-2 tahun ke depan nanti kita persiapkan dulu human resource-nya, karena kalau yang namanya human resource pengajar itu kan kita nggak bisa sembarangan. Ya.
kita harus seleksi dulu. Bagaimana pendidikannya, bagaimana agamanya, bagaimana karakternya seperti apa. Kalau yang terpenting itu kan karakter. Kita nggak bisa nih orang seperti kamu pokoknya ngajar di sini, ngajar di sini kan tidak seperti itu. Orang seperti apa sih yang mau kita berikan kepada klien? Kan seperti itu Mbak Ida. Berarti harus ada kualifikasi yang sudah ditentukan ya dari pihak Foreign Center untuk menunjuk ataupun memilih pengajar-pengajar yang berkompeten di bidangnya. Dan di Korean Center itu approach-nya, kalau saya lihat di Korean Center Bengkulu dan di Korean Center Muara Bumi, approach-nya itu kami itu berbeda dengan mitra-mitra kami yang ada yang lainnya gitu loh Pak. Kalau mitra-mitra yang lain itu kan mereka pendekatannya masif gitu. Pembelajarannya sangat masif, diikuti oleh orang banyak. Sementara di kami kita melakukan pembelajaran semi private, maksimal dari 5 orang. Jadi ilmu yang disebarkan oleh tutor atau pentor itu insya Allah akan lebih masuk kepada para siswa. Para siswanya. Baik, beralih ke Pak Idris. Pak Idris, ini berapa banyak tim pengajar yang ada di Foreign Center Muara Bungo? Untuk tim pengajar sendiri kita sudah ada 50 tim pengajar itu. Iya, 50 tim pengajar. Kualifikasi pendidikannya? Kualifikasi pendidikan itu sesuai dari S1 juga ada, S2 ya juga S3 sama yang digunakan Pak Baskoro. Nah, di sini untuk kualifikasi ini kita memang benar-benar seleksi dalam untuk tutor ataupun pengajaran untuk mahasiswa-siswa. Nah, yang S1 ini memang luar biasa, yang profesional menurut kita ini. Kenapa? Karena yang profesional kita ada juga tes buat CPNS. Nah, P3 kan itu memang harus profesional Bu ya, yang kita berikan. Nanti kalau maaf kalau acak-acakan kita jadi seperti apa gitu. Baik, berarti emang harus ada kualifikasi pendidikan yang telah ditentukan pastinya. Nah, untuk tadi ada 50 pengajar. Nah, kemudian saya pengen tanya juga apa keunggulan dari Foreign Center Muara Bungo dibandingkan dengan lembaga pendidikan lainnya, Pak? Kalau keunggulan kita dari Korean Center ini banyak sekali ya sebenarnya keunggulan. Yang pertama kita keunggulannya dari pengajar yang tadi kan dari S1 ke S2, S3 potensi yang luar biasa gitu kan. Nah di sini juga kita sudah banyak meluluskan dari satu CPNS tersendiri dari ini tadi CPNS yang mulai tahap 1 sampai sekarang ini sudah mencapai 114 orang yang lulusan itu. 114 orang ya? 114 orang. Berarti untuk tes CPNS di tahun ini kira-kira ada berapa peserta yang melakukan di sana? Untuk tahun ini ya itu tadi yang 114 untuk peserta yang tadi Bu, 114 orang tadi yang lulus sekarang. Yang lulus sekarang? Sampai sekarang ya. Dari bulan ini kemarin kan sampai sekarang gitu. Yang bulan ini yang tes untuk sekarang. Semua yang lulus semua? Iya. Insya Allah lulus semua. Luar biasa. Tentunya kan kalau kita lihat kan CPNS sudah berjalan ya dari awal September sekarang dan nantinya sampai Oktober, dan insya Allah nantinya semua peserta ataupun semua siswa di Korean Center Muara Bungo semuanya lulus Pak ya? Insya Allah itu yang kami harapkan. Itu yang diharapkan. Itu keunggulannya juga belajar ataupun bimbel di Korean Center. Nah, saya pengen tahu juga nih, apa mungkin kiat-kiat kemudian juga pembelajaran metode yang dilakukan ataupun yang diberikan Korean Center terhadap para siswa-siswinya? Kalau metode yang diajarkan kepada siswa-siswinya yaitu metode pembelajaran. Jauhilah narkoba bikin sengsara. Boleh saya tambahkan gitu. Oke, silakan. Meskipun di Semarang belum jalan Ya sama. tapi kita kan sudah melakukan observasi di Bengkulu, di Muara Bumi juga. Jadi pembelajaran yang dia katakanlah Sudanas, itu kan belajarannya berlagi-lagi. Nah, kami pastikan setiap mentor yang mengajar pembelajaran tersebut itu adalah mentor yang baik dan mentor yang profesional. Baik. Karena kalau kita katakan
kita melatih orang untuk menjadi PNS, itu tuh orang itu tuh mau jadi apa? Apakah orang itu akan menjadi antenar seperti yang zaman Belanda, orang yang memiliki privilege dan hak dan kedudukan yang yang berbeda dengan orang lain, atau apakah dia ingin menjadi pelayan masyarakat? Nah, karakter itulah yang kami coba bangun di Corin Center agar para lulusan CPNS kami benar-benar memahami Anda itu menjadi PNS untuk apa. Jadi itulah yang dikembangkan oleh kami di Corin Center. Baik, berarti ditawarkan adalah pembelajaran berkarakter juga. Betul. Jadi dikemas secara semenarik mungkin agar Pastinya. para siswa-siswinya tidak jenuh terhadap materi-materi pembelajaran yang telah diberikan. Baik, nah selama pandemi COVID-19 ini banyak yang menilai bahwa mutu pendidikan di Indonesia, di seluruh provinsi di Indonesia ini menurun. Semuanya, Mbak. Pasti. Semuanya menurun. Nah, apa tanggapan atas hal ini? Jadi itu tuh sesuatu yang ini betul-betul ya, Mbak, ya. Tidak bisa dihindarkan. Oke. Jadi mau nggak mau, satu yang pasti di dunia ini adalah perubahan, Mbak, ya. Salah satu yang pasti, tidak ada yang berubah kecuali perubahan. Jadi mau tidak mau ya kita sebagai Corin Center, sebagai lembaga, kita harus mencoba untuk mengikuti perkembangan zaman yang ada. Ya. Memulai Mengkonsumsi narkoba tak mengenal usia. Agar interaksi antara tutor dengan siswa melalui online tidak bisa. Beralih ke Pak Idris kembali. Pak Idris, ini di Muara Bungo, apa saja program ataupun mungkin barangkali lebih kepada kegiatan ya, kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan selain belajar mengajar di Corin Center Muara Bungo, apa saja yang telah dilakukan? Apakah ada kegiatan sosial barangkali, kegiatan-kegiatan di luar dari Corin Center atau seperti apa? Kalau selain dari mengajar untuk tempat PNS itu kita juga mengajarkan di sana ada konseling bagi orang tua. Ada juga ya? Iya, ada juga kita konseling di sana. Nah, seperti kemarin itu ada juga kita menangani satu semacam apa ya, untuk apa namanya? Kliennya? Iya, Di rumah tangga itu klien ke rumah tangga pranikah. Oh, ke rumah tangga juga ya? bisa, Iya. karena itu tadi skop produk kita tuh Baik. sangat luas sekali. Saya sampai susah untuk mengingatnya itu, Mbak. Jadi saking banyaknya yang ditawarkan di Corin Center semuanya ada ya? Iya. Boleh diceritakan seperti apa dari konseling rumah tangga itu seperti apa gambarannya? Jadi gini, dalam rumah tangga itu tidak mengenal ibu ya. Nah, mungkin ibu sudah berumah tangga juga ya? Alhamdulillah belum. Alhamdulillah belum ya. Setuju ya. Berarti harus ada konseling juga di Iya, iya. rumah nikah. Untuk semoga ibu cepat ini itu ibu ya. Oke. Nah ini barangkali Bunur, anakmu Bunur. mungkin konseling bagi rumah tangga. Mungkin apa yang diberikan dari Corin Center kalau boleh tahu? Untuk informasi juga di masyarakat. Iya. Sebenarnya pengetahuan tentang rumah tangga ataupun keluarga itu sebenarnya sangat penting. Iya. Jadi begini. Pernah kita menangani masalah tentang rumah tangga, dia ada cekcok rumah tangga. Corin Center itu ada yang namanya khusus pranikah. Jadi sebelum menikah itu kedua pasangan harus benar-benar yakin dan pasti untuk membangun Iya. suatu rumah tangga. Kita siapkan mereka untuk mengarungi kehidupan rumah tangga dengan memastikan dulu apa sih yang mereka ketahui untuk rumah tangga, kebutuhan apa sih untuk yang harus dipersiapkan untuk Iya. membangun sebuah rumah tangga. Persiapan apa yang dibutuhkan, misalnya Anda tahu nggak pasangan Anda yang secara detail? Anda tahu nggak pekerjaan pasangan Anda? Anda tahu nggak karakter pasangan Anda? Anda tahu nggak agama dari pasangan Anda dan lain-lain. Jadi
kita mencoba untuk mempersatukan mereka lah, melalui konseling konseling pranikah, khusus pranikah tersebut. Jadi pada saat setelah mereka mengalami kehidupan rumah tangga, kita dapat menghindarkan hal-hal yang terburuk, hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti katakanlah kemarin kan baru saja ada kasus di Muara Gunung. Jadi meskipun itu yang namanya talak itu kan bisa terjadi di secara agama. Akan tapi ketika suami sudah mengatakan talak itu kan bagi seorang istri rasanya bagaimana? Ya, benar. Nah itulah kita mencoba untuk mempersatukan mereka kembali. Apalagi mereka sudah punya anak satu. Betul. Nah, kita coba membayangkan bagaimana apa yang terjadi pada mereka, kepada anaknya. Efek apa yang mereka timbulkan atas cekcok ini itu kan efeknya akan sangat besar dan luas sekali. Jadi kami di Konseling Center mencoba untuk bagaimana suatu rumah tangga ini tetap bersatu kembali. Ciptakan rumah tangga yang semawah marafah. Iya, sama-sama. Iya. Baik, berarti di Konseling Center ini menyediakan berbagai sebenarnya kebutuhan dari masyarakat juga, tidak hanya untuk siswa-siswi yang ya cukup dibilang masih muda seperti itu, tapi juga sampai pensiun. Tadi Bapak mengatakan dari PAUD sampai pensiun ada semua ya. Jadi semuanya lengkap dan insya Allah nanti juga di Semarang akan mengikuti. Insya Allah seperti di Bengkulu. Menggelar beberapa webinar ya, apalagi di masa pandemi ini tentu ada webinar dan pelatihan-pelatihan melalui secara virtual seperti itu. Nah, saya pengen tanya apa saja webinar yang telah dilakukan selama ini, temanya apa, kemudian target dan sasarannya seperti apa? Barangkali Pak Idris ya yang ingin dijelaskan. Seperti ini. Kita ada satu webinar, itu ada webinar pranikah, webinar CPNS, Bu ya. Nah, webinar parenting untuk anak, terus juga ada webinar parenting untuk remaja. Ya, di sini. Nah, ya itu tadi, webinar untuk pranikah yang tadi yang seperti kita sebutkan tadi itu ya, untuk webinar parenting untuk anak dan orang tua ya tadi ya. Nah, di saat parenting inilah kita akan memberikan solusi untuk mengajarkan anak-anak ini giat di dalam belajar, apalagi dalam pandemi sekarang ini Bu ya. Nah, gimana cara orang tua ini dengan anaknya ini harus belajar lebih efektif, ya lebih efektif gitu. Oke, berarti beberapa kali webinar kalau diselenggarakan ya di masa pandemi ini. Nah, apa saja Kita di Semarang mulainya secara offline di Bandung. Jadi di Semarang itu kita sudah melatih beberapa perusahaan, seperti di Semarang itu ada perusahaan Apatin di Corpora yang membuat celana jeans, lalu Coca-Cola Amatil itu juga pabrik Coca-Cola, kita juga sudah melakukan pelatihan di sana. Lalu soal mengenai dinas-dinas, kita juga di Kabupaten Temanggung di Jawa Tengah, di Kabupaten Demak, di Kabupaten Wonogiri, Kota Solo, dengan Mas Gibran saya juga ketemu dengan beliau secara pribadi. Itu kita juga sudah melakukan pelatihan-pelatihan di tempat tersebut. baik, tentu ketika menjalankan berbagai program gitu ya, pasti ada kendala yang dihadapi. Pasti. Nah, kendala yang dihadapi ataupun kendala terberat selama ini apa Pak? Khususnya di masa pandemi ya. Iya, di masa Masa pandemi. pandemi itu adalah pembelajaran secara offline itu tadi. Itu pandemi terberat kita. Maksud saya masalah problem, Tantangan terberat ya. challenge terberat kita itu ya ada di masa pandemi ini. Karena seperti yang Mbak Indah tahu, memulai hal segala sesuatunya dengan baru itu menakutkan. Kita mencoba sesuatu dengan baru itu sangat susah sekali, sangat sulit sekali. Kita mencoba Zoom pertama kali, pasti kita akan ada banyak kendala. Memulai Google Meet pertama kali kendalanya setengah mati. Akan tetapi kita insya Allah lah, kita seiring berjalannya waktu kita bisa mengatasi kendala-kendala itu tersebut. Karena kalau kita sudah biasa, otomatis kita akan menjadi profesional. Oke, berbagai metode pembelajaran telah ditawarkan juga di Konseling Center. Nah, tadi ada juga secara offline dan secara online. Nah, mau tidak mau ada pembelajaran yang sebenarnya memaksa kita untuk tetap offline. Nah, protokol kesehatan apa yang diterapkan Protokol pada saat kesehatan pembelajaran offline?
kita tidak pernah satu dan satu kelas itu tidak pernah full. Jika kapasitasnya katakanlah satu kelas itu 10, kita shrinking lagi ya, kita kecilkan lagi menjadi 5. Jika dimungkinkan menjadi 3 atau bahkan full private dalam satu ruangan untuk offline. Karena itu tadi pendekatan kita itu kan tidak seperti mitra-mitra kami yang melakukan pembelajaran secara masif, secara massal. Jadi insya Allah protokol kesehatan Aman ya. pembelajaran offline di Korea Center memaksakan orang yang memiliki keyakinan tertentu untuk memvaksin atau tidak itu untuk memaksa mereka untuk melakukan. Saya secara pribadi saya tidak divaksin 2 kali. Tapi saya tidak bisa memaksa tutor saya yang memiliki keyakinan bahwa vaksin itu bagaimana itu kan kita sudah dapat sendiri. Akan tetapi dapat kami pastikan dengan sanitizer kami sediakan di setiap sudut ruangan dan di depan itu ada untuk tempat untuk cuci tangan dan juga. Baik, berarti untuk di Semarang tidak memaksakan ya para tenaga pengajar ataupun stafnya untuk Tapi divaksin. jika apabila klien menginginkan tentor untuk divaksin dan kita yang memiliki tentor yang tidak mau divaksin, insya Allah kami akan memaksa tentor tersebut untuk melakukan vaksin. Baik, saya pengen tahu juga nih di Muara Bunga seperti apa Pak? Apakah semua tenaga pengajar tadi mengatakan bahwa kurang lebih ada 50 tenaga pengajar ya? Apakah mereka sudah divaksin semua atau apa jaminan yang diberikan untuk para klien? Untuk tenaga pengajar kita, alhamdulillah itu kita vaksin semua ya Bu ya. Sudah divaksin ya? Sudah vaksin semua. Nah, ya kita intinya biar menjaga imun itu tidak sehat kembali gitu Bu ya. Nah di dalam nantinya akan belajar offline belajar offline itu kan bertatap muka Bu ya. Nah tentor dan tutor sama murid atau siswa itu kan tetap muka. Nah itu ya kita waspada, harus lebih dahulu kita vaksin agar ketahanan tubuh tidak menjadi terlibat seperti itu Ibu. Sudah kurang lebih 2 tahun Pak Idris bergabung di Korea Center Muara Bunga dan menjadi manajer juga ya. Nah kendala yang dihadapi selama ini apa Pak? Nah kendala yang kita hadapi ini sebenarnya itu banyak Bu ya kendalanya. Yang pertama, kendala kita di dalam melaksanakan penjara ini ada dalam pandemi ini. Dan pandemi ini Bu ya, kita katakan Bu ya. Kita mengadakan pembelajaran seperti offline, sementara pemerintahan ini secara ini daring semua seperti itu. Nah, kenapa? Ini sebagai tantangan bagi kita. Tuhan mata seperti kita. Tapi kita tidak ada menyerah. Kenapa? Karena di Korea Center itu sendiri para orang tua ataupun wali murid itu datang ke tempat kita. Ya udah Bapak Ibu, kita boleh kami mensupport. Kalau Korea Center ini buka kembali untuk tetap muka seperti itu. Banyak yang menginginkan buka. Banyak menginginkan buka, iya. Alhamdulillah. Tentunya ada beberapa tantangan ataupun kendala di setiap aktivitas Korea Center, tapi tidak masalah ya. Korea Center tetap juga semangat untuk mencerdaskan anak bangsa dan tentunya untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk para klien-kliennya. Baik, yang terakhir ini apa target dan harapan kedepannya untuk bimbel yang dikelola saat ini, khususnya di Korea Center Semarang dan Korea Center Muara Bunga? Siapa dulu? Untuk harapan kita Korea Center ini kita berharap luas Bu ya, luas. Kita akan nanti mengadakan setiap cabang, setiap negara seperti itu. Sekarang udah ada di Jambi provinsi, ya. Terus sekarang udah ada di Jawa, Solo. Itu udah kita buka Korea Center. Nah, seperti di Semarang ya Bapak ini, ya Bapak ini Pak Baskoro Pak ya, terus Semarang. Juga untuk di Palembang juga kita ada Bu. Nah, nanti kita ini akan kita kembangkan kembali seperti itu. Itu target harapannya. Dan harapannya juga dapat terrealisasi dengan cepat dan sesegera mungkin.
bahwa Coding Center ingin semuanya ada cabang ya di setiap Iya. provinsi, bahkan nanti bakal ada di negara lain Iya. selain Indonesia pastinya. Baik ke Pak Baskoro, apa nih harapan dan targetnya? Maju munculnya suatu bangsa itu kan bergantung dari sumber daya manusianya. Jadi bagaimana kita bisa membangun SDM yang bermutu, SDM yang berkualitas, dan SDM yang berkarakter. Karena karakter itu yang paling penting. Jadi di kami khususnya di Coding Center Semarang, kami berusaha untuk membangun SDM yang benar-benar berkarakter. Anda tidak bisa matematika tidak apa, yang penting Anda bisa mengantri. Berdasarkan terlebih dahulu. Maju mundurnya bangsa itu kan dengan banyak aspek. Maka kami di Coding Center berkomitmen untuk memajukan sumber daya manusia di negeri kami dengan baik dan benar. Amin, itu target harapan ke depannya ya, dan semoga merealisasi. Baik, terima kasih Pak Baskoro, terima kasih juga Pak Idris telah berbincang bersama kami di pagi hari ini, dan tentunya semoga bermanfaat untuk seluruh masyarakat, khususnya pemirsa RBTV, dan semoga juga untuk Coding Center cabang Semarang dan cabang Muarabungo ini tetap maju dan mencapai target-target yang telah ditentukan dan program-programnya semua terjalankan. Sehat selalu Pak ya. Terima kasih Mbak Ida. Baik pemirsa, itu dia tadi perbincangan bersama dengan narasumber kita, yaitu pimpinan Coding Center cabang Semarang, dan kemudian juga ada manajer marketing Coding Center Muarabungo. Ada Pak Baskoro dan Pak Idris di pagi hari ini, dan tentunya banyak sekali perbincangan. Orang-orang yang dididik itu tentang ilmu itu panjang sekali. Dari PAUD itu bahkan sampai ilmu pensiun pun ada juga. Tapi di Semarang sendiri itu kan baru-baru saja. Jadi kami masih berpusat atau berkonsentrasi kepada pengembangan sumber daya manusia korporat dan instansi. Ya. Tadi Bapak sudah mengatakan bahwa dari PAUD pun ada, PAUD pun ada. pun ada. Betul. Apa sih yang jadi secara spesifik boleh dijelaskan? Kalau secara spesifiknya itu saya mohon maaf, saya kurang begitu jelas ya. Saya mohon maaf, bukan begitu jelas, tapi kurang begitu berpengetahuan soal itu, karena saya kan begitu saja masuk ini Pak. Akan tapi sebagian yang bisa saya katakan itu mulai dari tes IQ, tes minat bakat untuk anak-anak, untuk kelas SD sampai SMP, lalu assessment untuk korporat, motivasi, achievement motivation training untuk korporat dan instansi itu ada. Nanti juga saya pengen tanya, sebenarnya apa sih keunggulan dari lembaga Coding Center dari tadi juga lembaga-lembaga pendidikan lain, tapi kita juga terlebih dahulu. Siap, baik. Tetap bersama kami di Semarang.